Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro, kepada yang terhormat Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Rekab. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan, kekuatan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang kita cintai ini. Kemudian tak lupa pula kita ucapkan selawat beri salam ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir hayat nanti kita mendapatkan sahabat-sahabatnya. Amin. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita lanjut ke kajian tausiah pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Untuk kajian tausiah kita pada hari ini adalah hadis arba'in, akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Rekab LC MA. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di hari ini kembali kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu mendirikan sholat asar secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali pada kesempatan sore hari ini kita membaca hadis yang ketujuh dari kitab Arba'in Nawawiyah. Hadis yang cukup pendek sekali dan insya Allah ini bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan, yaitu dikatakan di situ qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qal lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu al-Imam Muslim. Dikatakan di sini an Abi Ruqayyah, dari bapaknya Ruqayyah yang bernama Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna, kami para sahabat bertanya, liman? Untuk siapa? Qal, Rasulullah SAW bersabda, lillah, untuk Allah. Wali kitabih, yang kedua untuk kitabnya. Wali rasulih, yang ketiga untuk rasulnya. Yang keempat, wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin. Yang kelima, wa'ammatihim, dan untuk masyarakat umum kaum muslimin. Hadis riwayat kelima Muslim. Ini tentunya kalau kita tidak paham makna nasihat, kita agak bingung. Kenapa? Agama itu nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah. Oh, nasihat untuk Allah. Wali rasulih, untuk rasulnya. Wali kitabih, untuk kitabnya. Kok nasihat untuk kitab? Untuk nasihat di sini kata para ulama, ay al-khalis. Khalis itu apa maksudnya? Murni, bersih, ikhlas. Itu nasihat. Jadi
agama itu adalah keikhlasan. Maksudnya ad-din, an-nasihat, nasihat itu artinya ikhlas, bersih. Memang yang namanya nasihat itu bersih. Kalau saya nasehatin seseorang tapi ada unsur mau dari orang itu, saya nasehatin biar apa nih? Biar dihormati, berarti itu bukan nasihat. Yang namanya nasihat itu harus apa? Ikhlas. Itu namanya ikhlas. Namanya nasihat itu begitu. Saya nasehatin dia biar dia cinta sama saya, itu modus. Itu kan bukan nasihat itu sebenarnya. Mau nasehatin, sebenarnya bukan nasehatin, tapi memang menarik supaya orang itu apa? Cinta sama kita. Itu bukan nasihat itu. Yang namanya nasihat itu adalah yang ikhlas, tidak ada unsur sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Saya nasehatin hanya ingin dapat pahala, ikhlas lillahi ta'ala. Itu namanya nasihat. Jadi makanya kata para ulama, semua nasihat yang dari makhluk ke makhluk itu mesti ada unsur timbal baliknya, baik timbal balik dunia atau timbal balik akhirat. Kecuali nasihat yang datang dari Allah dan Rasulnya, murni tidak ada unsur. Allah waktu nyuruh kita sholat, Allah nggak ada faedah dari sholat kita. Allah tidak diuntungkan dengan apa? Kalau antum sholat, Allah nggak untung. Antum nggak sholat, Allah nggak rugi. Jadi kebaikan dan keburukan tidak kembali kepada itu yang murni, itu namanya. Allah menasihati jangan kalian mencuri. Kalau kita mencuri, Allah tidak rugi. Jangan kalian zina. Kalau kalian zina, Allah tidak rugi juga. Ayo beramal soleh biar kalian masuk surga. Kalau kalian beramal soleh, Allah tidak diuntungkan. Itu namanya nasihat tuh. Nasihatnya murni, betul-betul tidak ada apa? Tidak ada imbas kebaikan yang dikembali kepada Allah. Begitu juga kepada Rasul. Rasulullah menyampaikan keislaman, Rasulullah nyuruh kita ibadah, melarang maksiat, nggak ada untungnya. Bukan berarti kalau kita beribadah semua Nabi tambah mulia. Nah, Rasulullah tidak tambah mulia karena ibadah kita. Rasulullah tidak terhina gara-gara kita maksiat. Kalau kita ibadah, yang mulia, yang beruntung kita. Kita maksiat, yang rugi, yang akan mendapatkan kehancuran kita, tidak kembali kepada mereka. Itu Allah dan Rasul. Tapi kalau kita, itu sebenarnya semua ada timbal baliknya. Orang tua atau orang tua waktu nasihatin anaknya, apa yang diharap? Pasti ada timbal baliknya, dapat pahala. Ini kan begitu. Itu tapi timbal baliknya yang bagus, timbal balik akhirat. Nasihatin anak saya biar anak saya itu soleh, bisa kalau saya meninggal nanti doain saya, kalau dia beramal soleh saya dapat pahala. Itu kan berarti ada apa? Ada timbal baliknya. Apalagi kalau nggak punya agama, dia nasihatin anaknya, nak kerja yang bagus, sekolah yang pintar, nanti kerja bagus. Nanti kalau bapak sudah tua, kamu yang biayai saya. Kan ada balik lagi itu apa? Urusan dunianya. Itu yang tidak beragama. Kalau yang beragama nggak mikirin dunia. Karena orang yang beragama yakin rizki bukan dari anaknya, rizki tetap apa? Dari Allah. Tapi kalau orang yang tidak ada agama, dia nasihatin anaknya, mendidik anaknya yang baik, biar masa tuanya nanti dia apa? Ditopang sama orang tua, sama anak-anaknya. Intinya semua nasihat itu ada timbal balik. Guru ketika nasihatin murid itu ada timbal balik. Apa timbal baliknya? Kali anak muridnya mengamalkan apa yang disampaikan gurunya, gurunya dapat pahala. Bahkan di dalam hadis, idza mata ibnu adam inqata'a amaluh. Apabila manusia meninggal terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang manfaat. Jadi walaupun ustaz, kiai yang ikhlas tetap ada timbal balik. Yang tidak ada timbal baliknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dibilang ad-dinun nasiha. Nasiha itu artinya keikhlasan, bersih. Jadi apa kata Rasul? Ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah keikhlasan. Agama itu adalah kemurnian. Keikhlasan untuk apa? Kepada siapa? Lillah, kepada Allah. Jadi kita agama ini, kalau kita mau betul-betul menjadi agama yang muslim, muslimah yang betul, harus kembali kepada Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Murni kita hanya mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Murni kita masuk Islam ini hanya karena Allah. Ini yang dikatakan ad-dinun nasiha. Qulna liman, untuk siapa ya Rasul nasihat itu? Lillah, untuk Allah. Maksudnya hendaklah engkau beragama ikhlas, suci, bersih semata-mata karena Allah. Jadi
Jangan kita beragama Islam ini karena macam-macam. Karena ada juga yang beragama Islam biar bisa nikah sama orang muslim, ada biar bisa nikah sama muslimah, itu harus masuk Islam. Tapi kita tidak, bukan karena dunia, tapi kita beragama Islam karena Allah. Yang kedua wali rasulih, dan juga yang kedua wali kitabih, dan ikhlas karena mengikuti kitab Al-Quranul Karim. Itulah agama. Agama yang bagus itu adalah agama yang selalu dalam mengamalkannya mengikuti perintah-perintah Al-Quran, wali rasulih, dan juga kepada Rasul, yaitu hadis, kepada sunnah. Jadi kita hendaklah di dalam beragama Islam ini murni agama ini karena Allah. Yang kedua murni mengikuti perintah Allah di dalam Al-Quran dan perintah Rasul di dalam hadis-hadisnya. Nah, ini merupakan apa? Nasihat yang disebut ad-dinun nasihat. Terus wali aimatil muslimin, dan mengikuti para pemimpin-pemimpin muslimin. Jadi memang kita diperintahkan wajib taat kepada pemimpin. Tidak boleh seorang muslim itu melawan pemimpin muslim. Kita harus mengikuti. Nah, di sini tentunya menunjukkan bahwa orang muslim itu harus memilih pemimpin muslim. Tidak boleh orang muslim memilih pemimpin non muslim. Harus memilih pemimpin muslim. Dan ini merupakan ketaatan. Karena nanti di dalam hukum fikih juga begitu. Ketika ada orang meninggal, misalkan di kampung kita meninggal, siapa sih yang berhak menjadi imam sholat jenazahnya? Itu kebanyakan ulama ada yang bilang pemimpin wilayahnya. Berarti kalau nggak muslim nggak berlaku itu. Pemimpin wilayah. Misalkan di situ ada lurah. Orang meninggal di kelurahan dia, lurahnya datang, itu yang dianjurkan lurah jadi imam. Makanya harus milihnya pun harus apa? Muslim. Nah, kalau lurahnya bukan muslim, akhirnya kewajiban itu gugur. Maka di sini menunjukkan bahwa seorang muslim itu harus memilih pemimpin muslim dan wajib mentaati an-nasihat, yaitu ad-dinun nasihat li wali a'immatil muslimin. Kalau kita milih pemimpin yang non muslim, akhirnya mau taatnya bingung kita. Maka di sini adalah anjuran untuk memilih dan mentaati pemimpin muslim. Dari pemimpin yang paling kecil, yaitu dalam rumah tangga, sampai negara. Seorang putri, seorang wanita ketika mau memilih pemimpin rumah tangganya harus milih pemimpin muslim. Kalau pemimpinnya bukan muslim, milih suami non muslim, maka dalam Islam itu bukan suami. Karena yang pernikahan antar agama di dalam Islam adalah batal. Bukannya haram, batal. Fasad, yaitu kalau batal itu udah pasti haram. Kalau haram belum tentu apa? Batal. Tidak setiap yang haram itu batal. Ada seorang wanita sudah dilamar sama laki-laki, sudah dilamar dan terima lamarannya. Besok bulan depan nikah. Tiba-tiba antum datang nyelonong ngelamar lagi. Si perempuan ngeliat mungkin lebih ganteng kali ini atau lebih kaya, diterima yang kedua, itu pernikahan haram. Tapi sah nggak sah? Artinya haram tapi sah itu. Itu tentunya nggak bagus itu. Kan Rasulullah bilang, tidak halal la yahillu, tidak halal melamar ala khitbati akhi. Dia melamar dalam lamaran orang, kecuali sudah ditolak. Emang udah ngelamar tapi ditolak, boleh orang lain masuk. Jangan punya prinsip selama janur belum. Wah, itu nggak boleh. Itu prinsip dari mana itu? Kalau belum ada janur menyelonongan, tanya dulu diterima apa enggak lamaran pertama. Nah, kalau dia nyelonong juga, terus si pihak perempuan membatalkan lamaran pertama dan beri lamaran kedua, hukumnya haram. Pernikahannya sah, tapi haram. Berarti nggak setiap pernikahan yang haram itu batal. Nah, ini adalah namanya pernikahan haram. Tapi kalau batal sudah pasti haram. Contohnya apa? Ini pernikahan dengan non muslim, yaitu lakinya non muslim nikah dengan muslimah, batal. Dan itu tidak pernikahan. Antum jadi saksi dosa semuanya. Maka jadi saksi nikah antar agama, jangan jadi saksi. Apalagi penghulunya. Dapat tuh. Tiap dia berhubungan penghulu dapat kiriman. Kiriman apa? Kiriman dosa. Nah, dia yang ngagetin, dia nikahi, maka di setiap hubungan dapat. Nah, tinggal terjadi perbedaan itu kalau nikah sama perempuan yang masih masa iddah.
kemarin diceraiin, pekan lalu, minggu lalu diceraiin sama istrinya, suaminya, atau suaminya meninggal, bulan ini nikah, itu kan masa iddah. Kalau ditinggal suami karena meninggal itu 4 bulan lebih, 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan lebih baru boleh nikah, iddahnya sudah habis. Ini enggak, kemarin meninggal, bulan depan udah prawedding. Ini apaan ini? Ini haram hukumnya. Nah, di sini apakah batal apa tidak batal? Jumhur ulama batal. Kalau udah batal haram. Sebagian ulama nggak batal tapi haram. Nah, ini tentunya karena perempuan itu kalau habis dicerai ada iddah namanya, masa menunggu. Yaitu kalau dicerai dalam keadaan hidup, kalau memang masih punya haid maka 3 kali suci. Tapi kalau yang dicerai ini sudah tidak punya haid, sudah menopause, maka 3 bulan. Kalau diceraikan dalam keadaan hamil harus sampai lahir, baru boleh dinikahi, boleh dilamar. Masih selesai lahir dulu baru saya. Kalau dicerai karena meninggal, kalau meninggal kan otomatis cerai, maka 4 bulan 10 hari. Kalau laki nggak ada memang iddahnya, nggak ada iddahnya. Kemarin nyerahin istrinya, besok nikah boleh. Tapi memang kebangetan itu yang begitu. Gila aja. Apalagi istrinya meninggal, janur kuning belum, bukan janur kuning tuh, bendera kuning belum hilang, ada janur di atas. Ini apa nih Pak? Tahlil sama nikahan. Wah. Pertama paginya tahlil siapa? Istrinya yang sudah meninggal, malamnya suaminya nikah. Boleh. Tapi mungkin tetangga nggak ada yang datang. Kalau semua melihat Gila, belum turun itu bendera itu. Nah, tapi memang laki tidak ada iddah. Tentunya banyak hikmah untuk perempuan itu ada iddah. Artinya di sini kalau milih pemimpin paling kecil kan rumah tangga, maka pilihlah pemimpin yang muslim. Kalau seorang wanita memilih pemimpin non muslim tidak sah dan pernikahannya batal, haram. Nah, ini tentunya maka di sini wali aimatil sampai pemilihan RT RW misalkan. Maaf, kita di sini di RT sini ada pemilihan RT. Ini ada calon muslim, ada non muslim. Antum pilih non muslim, antum haram. Walaupun RT itu tingkat pemimpin, namanya pemimpin walaupun kecil. RT nggak ada bicara ini pemimpin. Kita pilih pemimpin muslim, kalah. Nggak apa-apa. Yang penting antum nggak kena dosa. Milih muslim. Masalah menang itu urusan belakangan. Yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban. Ternyata kalah. Nah, mungkin yang muslimnya miring-miring dikit kali, kurang bagus. Yang ini mungkin bagus. Bisa aja menang. Tapi tetap kita milih pemimpin muslim. Pemilihan RW kan suka ada. Ini kadang-kadang kita meremehkan hal kecil. RT RW ini kecil. Jangan kira RT RW itu punya efek besar di lingkungan. Kalau bahasa kita ini presiden di wilayah tuh dia. Presiden itu. Antum mau bikin apa-apa harus lewat apa? Itu RT RW milih pemimpin muslim. Masalah menang kalah itu belakangan. Sampai paling tinggi. Kenapa? Karena kita ada kewajiban taat. Dan ini bukannya politik identitas, itu tidak bicara tentang politik identitas. Itu adalah hal dalam syariat. Kita memang ada anjuran itu. Ada anjuran memilih pemimpin muslim, bukan dari paling tinggi, paling rendah di dalam rumah tangga. Itu tapi disuruh. Nah, ini tentunya kecuali kata para ulama, kecuali yang tidak menyangkut kehidupan kita. Kalau di rumah tangga kan kehidupan kita 24 jam. Apalagi seorang perempuan itu 24 jam dipimpin sama suami. Di dalam warga itu kan 24 jam. Tapi kalau di dalam hanya sesaat itu tidak apa-apa. Misalkan saya masuk suatu perusahaan. Perusahaan itu hanya pagi dan sore dan dia tidak menguasai hidup saya. Hanya saya kerja saja. Sholat di waktu sholat, jam istirahat saya bisa sholat. Di waktu asar saya ada waktu sholat. Nah, itu kata para ulama nggak masalah. Karena dia tidak menguasai kegiatan kita, mengatur kehidupan kita. Nah, ini tentunya kata para ulama walaupun paling afdol muslim kita pilih. Tapi kalaupun tidak muslim itu karena tidak berkaitan. Atau misalkan naik bis, itu kan jadi pemimpin kita itu supir. Itu nggak muslim. Hanya dulu Pak, muslim. Motor ganti, supirnya nggak muslim ganti bis lain. Susah nanti kita hidup. Itu kan nggak memimpin kita, tapi sesaat itu memimpinnya hanya di perjalanan saja. Maka
Ada yang sifat-sifatnya yang hidup, yang mengandung menyangkut kehidupan kita. Ada yang hanya sesaat saja jadi masalah. Insya Allah Allah selalu memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin muslim, sehingga waktu mereka memberikan perintah kita taatnya pun sesuai dengan aturan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Nabi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan juga kepada masyarakat muslim secara umum. Ini di sini ada mengatakan taat gimana? Ya taat ketika mereka menyuruh pada kebaikan, walaupun dia bukan pemimpin. Ada teman kita, dia bukan sahabat, bukan pemimpin kita, tapi teman, tapi dia menyuruh pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, perintahnya, anjurannya bagus, maka kita taati. Tidak harus pemimpin saja yang harus kita taati, tapi orang-orang yang ada dengan kita, yang sepadan dengan kita, bukan pemimpin mereka, bahkan boleh jadi bawahan kita, tapi anjurannya itu bagus, nasihatnya itu bagus, maka tidak ada halangan untuk kita mengikuti mereka. Nah, ini tentunya ada yang menerjemahkan bahwa nasihat itu adalah keikhlasan. Seperti tadi, agama itu adalah keikhlasan, ikhlas mengikuti Allah, ikhlas karena Allah, mengikuti Rasul, mengikuti kitab, ikhlas mentaati, mengikuti nasihat-nasihat daripada pemimpin dan kaum muslimin. Ada yang menerjemahkan begini, ketika untuk Allah, an-nasihat diterjemahkan keikhlasan. Jadi agama itu adalah keikhlasan untuk Allah, karena Allah. Ketika setelah Allah diartikan nasihat biasa, dan agama itu adalah mengikuti perintah Al-Quran, perintah kitab yaitu Al-Quran, perintah Rasul, perintah pemimpin muslim, dan perintah-perintah yang ada di sekitar kita. Kalau memang perintah itu baik, maka itulah orang yang beragama. Artinya orang yang beragama tidak alergi untuk menerima nasihat. Orang yang beragama tidak alergi ketika diberitahukan amal ma'ruf, kebaikan, itu adalah hal yang memang anjuran. Jadi kita jangan pernah marah, apalagi benci kepada ustadz yang suka nasihatin. Ustadz itu nyuruh-nyuruh. Nah, memang itulah agama. Disitulah agama. Maka di dalam Al-Quran Allah bilang apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq. Orang yang kata Allah dalam Al-Quran, demi masa sungguh manusia itu dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, dan mereka saling watawasau bil haq, saling memberikan nasihat, saling memberikan wasiat. Jadi nasihat itu di dalam agama merupakan sesuatu yang harus. Tidak bisa orang beragama tidak mau menerima nasihat. Bukan hanya kelas awam, bahkan orang alim pun siap untuk menerima nasihat. Ulama pun harus menerima nasihat. Jadi kalau ada orang yang alergi terhadap nasihat, berarti keislamannya perlu dipertanyakan. Salah satu nasihat seperti ini, majelis-majelis seperti ini itu adalah majelis nasihat, saling mengingatkan, watawasau. Jadi kata para ulama, kalau ada yang pegal dengan majelis ilmu, berarti agamanya perlu dipertanyakan. Nggak demen saya ngaji, ngomong dulu nasihat itu Ustaz. Ini namanya ad-dinu nasihat. Ilmu itu, agama ya begitu. Kalau antum tidak mau dengar nasihat, nggak mau dengar, berarti itu tidak ada agama. Itulah ciri khas agama itu an-nasihat. Jadi bahkan di orang-orang Arab suka bilang begini, man ahabbaka nasahaka. Siapa yang mencintaimu, dia akan menasehatimu. Jadi nasihat itu jangan diungkapkan sebagai kebencian. Nasihat itu jangan diungkapkan sebagai sinis sama saya dulu, nasihatin yang lain gak pernah. Itu kayaknya orang kan begitu. Ketika dinasihatin kayak merasa dibenci. Padahal justru ketika orang sering nasihatin kamu, berarti dia cinta kepada kamu. Tapi ketika orang sudah tidak mau nasihatin, masa bodoh, mau sholat, mau ngaji, mau gak puasa, mau Ramadan batal, gak batal, hatta batal 30 hari gak apa-apa, biasa bodoh saya. Yang kayak begitu berarti udah benci sama kita. Ini bukan cinta, berarti ini orang sudah benci sama kita. Justru kalau kita tiba-tiba aku maksiat ditegur, dikasih tahu. Ketika kita tidak sholat ditegur. Nah, ini menunjukkan orang ini cinta, dan itulah agama. Ketika orang suka mendengar nasihat, semakin kuat agamanya. Jadi agama dengan nasihat tidak bisa dilepas, tidak bisa dipisah. Orang yang beragama pasti demen dengan nasihat. Orang yang suka nasihat pasti suka adalah agamanya yang cukup bagus. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan,
Sesungguhnya mengingatkan itu akan menimbulkan manfaat bagi orang mukmin. Jadi pengingat itu akan menimbulkan manfaat. Seperti kita yang hadir di dalam majelis ilmu, kita jangan lihat ilmu yang akan disampaikan, materinya apa. Oh, agama nasihat saya udah hafal, udah saya pernah dengar, udah 10 kali saya dengar di YouTube, udah 60 kali, ada banyak tuh. Terus nggak ngaji, salah. Kenapa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Boleh jadi apa yang disampaikan sama guru, apa yang disampaikan sama ustaz saya udah tahu, tapi dengarkan, ulang lagi. Kenapa? Tanfa, itu akan menimbulkan manfaat. Hatta ustadznya, kiai itu jangan dikira nggak baca buku. Walaupun yang dia bapal, yang dibaca itu udah hafal, tapi tetap aja dia akan apa? Sebelum ngajar dibaca dulu, nanti baca kitab, baca begitu, padahal sudah berulang-ulang. Tapi begitulah, memang akan menimbulkan manfaat ketika diulang-ulang. Insya Allah hadis yang ketujuh ini betul-betul menambah keikhlasan kita di dalam beragama, dan juga bisa terbukanya hati kita menerima nasihat, dan semoga tidak bosan kita untuk menerima nasihat di dalam agama, supaya agama kita bertambah bagus dan bertambah bagus, bertambah istiqomah di dalam beramal soleh sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, memang hadis ini sangat pendek, oleh karena itu satu pertemuan dapat kita selesaikan, dan mungkin masih ada waktu untuk sesi yang kedua. Fa ilaihi fatafadhal. Terima kasih Habib untuk tema tausiah kita pada sore ini, ada hadis Arba'in, hadis ke-7 mengenai nasihat. Jadi untuk ini kami buka sesi pertanyaan kepada hadirin, kami persilakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Habib, kami bertanya terkait dengan nasihat Habib. Apakah nasihat ini yang kita menyampaikan suatu kebaikan, sementara kita bukan seorang ulama ataupun yang memang udah mendalam paham agama, tapi kita punya keinginan nih dalam hati, wah ini saya mau berbagi. Contohnya misalnya sekarang kita mendengar nih tausiatun ceramah dari ulama, dari ustadz, dari habib. Nah, kita sampaikan lagi. Nah, bahkan kadang tidak pun secara langsung kita mendengar kadang di YouTube atau ini baik nih, terus kita sampaikan lagi. Nah, ketika memang itu ada yang tidak, itu bagaimana Habib? Ya. Sementara kita mungkin dinilai, wah ini yang nyampein ini ilmu agamanya pun belum tinggi nih, belum dalam nih. Itu. Terima kasih. Iya, memang di dalam menyampaikan itu sebenarnya orang Islam itu, kata para ulama, ada 3 kewajiban. Yang pertama belajar, yang kedua mengamalkan, yang ketiga menyampaikan. Ini kewajiban kita nih. Belajar agama, mengamalkan agama, menyampaikan agama itu sendiri. Kalau memang bisa 3-tiganya, alhamdulillah. Yang pasti belajar, bisa mengamalkan, bisa menyampaikan, itu yang paling sempurna. Tapi ada yang orang belajar, iya, alhamdulillah sudah punya ilmu, belajar, tapi ada yang sudah mengamalkan tapi belum bisa menyampaikan. Ada yang model kedua, atau yang modelnya sudah belajar, menyampaikan ke orang tapi dia sendiri belum mengamalkan. Itu lumayan, sudah 2 kewajiban yang gugur, tinggal 1, yaitu mengamalkan. Kalau yang pertama sudah belajar, mengamalkan, belum menyampaikan, berarti yang belum gugur menyampaikan. Yang gugur semua sudah belajar, mengamalkan, menyampaikan. Alhamdulillah. Berarti ketika kita dapat ilmu, jadi bukan hanya diwajibkan untuk diamalkan, tapi yang kedua jangan lupa sampaikan. Jadi walaupun belum kita amalkan, disampaikan ke orang boleh, selama yang disampaikan itu adalah bab-bab yang bukan wajib. Kalau yang wajib nggak boleh tuh. Misalkan begini,
Kita tahu sholat wajib 5 waktu. Terus kita ngomong sama orang, kita wajib sholat, tadi nggak sholat tapi dia. Nah, ini kena tercela. Nah, nanti ada ayat yang Allah katakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Atau ayat lain, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apakah kamu nyuruh orang kebaikan sementara kamu sendiri tidak melakukannya? Padahal kamu sudah membaca kitab, sudah tahu dalil. Apakah kau tidak berpikir, kata Allah. Di ayat yang lain, sungguh besar dosanya orang yang nyuruh tapi dia tidak melakukan. Maksudnya itu perkara yang wajib. Awas, gak boleh zina, gak boleh mabuk, haram hukumnya. Di luar dia mabuk. Yang ngomong tadi dia mabuk dia. Ini yang terkena ancaman. Apakah kau nyuruh orang pada kebaikan sementara kamu melakukan? Apakah kamu nyuruh melarang orang untuk zina tapi kamu sendiri berzina? Nah, itu kena ancaman. Jadi hati-hati kalau yang wajib itu, kalau kita sudah ngingetin, teman-teman awas ya, jangan zina loh, ini ancamannya dosa begini-begini, kita zina, itu double terus. Itu double, suruh ngarum-ngarumin ke orang tapi dia sendiri apa? Pelaku. Atau hal-hal yang haram, atau yang wajib. Ingat ya, alhamdulillah, sebulan lagi nggak sampai, bahkan 20-an hari lagi kita puasa. Wajib, haram dosa besar loh kalau nggak puasa. Dia ngerokok siang-siang. Lu tadi ceramah ngarum-ngarumin di atas mimbar atau ngingetin teman-teman, tapi dia nggak puasa, haram itu. Kecuali ada udzur, nggak ada udzur haram hukum. Nah, tapi kalau bab sunnah nggak apa-apa, walaupun kita belum mengamalkan. Bapak Ibu, teman-teman, jangan ninggalin tahajud, pahalanya gede begini-begini. Cerita tentang, saya tadi habis belajar tentang tahajud. Bahkan siapa yang istiqomah tahajud walaupun 2 rakaat saja, maqamah mahmuda, dia bakal dapat tempat yang mulia nanti di dunia dan di akhirat. Allah tidak akan pernah rendahkan orang yang istiqomah tahajud. Wah, hebat ngomong karena dia habis belajar tadi. Dia tidurnya dari isya sampai subuh, berarti nggak pernah tahajud. Nggak apa-apa, nggak tercela orang itu, karena itu bukan yang wajib, itu sunnah. Bagusnya dia ngerjakan juga, tapi kalau nggak ngerjakan juga akan ayat ancaman tadi nggak. Kenapa itu sunnah? Jadi jangan punya prinsip begini. Kadang-kadang orang yang tidak paham, udahlah jangan ngomong, kamu juga belum ngamalin, itu salah itu. Udahlah jangan dakwah, kamu juga belum mengamalkan. Enggak. Apa yang kita dakwahkan tidak harus kita lakukan, kecuali yang wajib dan yang haram harus kita tinggalkan. Yang sunnah enggak. Nah, kalau harus mengerjakan kan susah. Yang kita sampaikan harus kita kerjakan sulit. Mungkin Ustaz nggak ada yang berani ngomong, banyak yang nggak dikerjakan juga. Ya maaf, Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wah, Allah memerintahkan, menyunahkan nikahi 2, 3, 4. Ustaz jangan ngomong 1, Ustaz kan belum. Nah begitu kan susah ngomong gitu. Enggak, itu masalah ngamalin itu enggak harus, tapi harus disampaikan, perintah itu harus disampaikan. Jadi enggak setiap yang disampaikan itu harus sudah diamalkan. Emang Ustaz ngomong begitu, emang ngerjain apa? Nyuruh doang. Enggak, itu bukan menyuruh, memang menyampaikan itu. Karena itu bab sunnah, bukan bab apa? Wajib. Tapi kalau wajib harus. Kata ulama, jangan kamu nyuruh orang sholat asar sementara kamu nggak sholat asar. Dosa itu. Akan kena 2 ancaman, menyuruh kebaikan tapi tidak melakukan. Tapi kalau sunnah enggak. Jadi apa yang kita dapat sampaikan, apalagi bab seperti ini. Bab disuruh ikhlas, bab disuruh menerima nasihat, sering itu sampaikan. Maka Rasulullah bilang apa? Liyuballigh asyahidu minkumul ghaib. Itu Rasulullah bilang kalau lagi bicara dengan sahabat, Rasulullah ingetin liyuballigh asyahidu minkumul ghaib. Yang hadir sampaikan yang gaib kepada yang enggak hadir. Yang hadir sore hari ini nanti ketemu teman ngobrol, masukin nih apa yang kita pelajari, ceritain sama mereka. Dan waktu kita menceritakan itu sudah dihitung dakwah. Cerita, nggak usah nih teman-teman duduk. Saya pengen ceritain tadi sore belajar apa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi. Oh jangan, itu ceramah itu ceramah. Nggak usah kayak begitu. Tadi alhamdulillah di musolah kita tadi membahas tentang ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Maksudnya begini, asli ngobrol dengan apa? Sambil ngopi, sambil duduk, bahkan maaf, kita pulang ke rumah kita ceritakan ke istri. Kata para ulama, menceritakan hasil, menceritakan taklim itu adalah dakwah. Cerita saja dakwah.
Sama dengan cerita maksiat juga maksiat itu. Cerita maksiat. Makanya kita nggak boleh cerita kalau ada maksiat. Iya. Kamu habis nonton yang macam-macam mau ceritain ke orang, dosa kamu seperti apa? Walaupun orang itu nggak maksiat, cerita. Sama kadang-kadang itu kan cerita ngajak. Apalagi istri menceritakan kepada suami, misalkan ini mah ada pernikahan misalkan. Di pernikahan itu khusus perempuan, kan suka ada sekarang perempuan khusus perempuan. Juga kalau berenang juga ada, sudah alhamdulillah perempuan. Dia berenang perempuan semua. Pulangnya dicerita sama suami. Saya ketemu tetangga fulan tuh pakaiannya untuk seksinya. Akhirnya si laki ini maksiat juga akhirnya gara-gara diceritain tuh. Kenapa kamu ceritakan? Udah tuh. Makanya haram. Perempuan boleh nggak berenang dengan membuka aurat dengan perempuan yang lain? Boleh. Tapi perempuan yang ada di situ tidak suka menceritakan fisik orang. Kalau suka menceritakan haram, tetap nggak boleh itu. Walaupun perempuan juga. Begitu juga laki. Jadi ini harus menceritakan kebaikan itu menjadi baik dan itu menjadi dakwah. Tapi menceritakan keburukan itu membawa malah dosa. Jadi nggak usah dakwah dengan kalimat Bismillah, alhamdulillah, wassalam. Udah cerita aja. Dan itu dakwah. Dan boleh nggak usah, saya padahal nggak menguasai banyak ilmu. Yang penting yang mau kita sampaikan sudah ngerti. Apa yang akan kita sampaikan kita sudah mengerti. Nampaknya di dalam hadis balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, tapi ayat yang kamu ngerti. Oh, bab ini saya udah ngerti maksud. Ceritain. Itulah dakwah. Yang nggak boleh sudah belum ngerti nyeritain. Kayaknya bagus tuh taklim apa? Pokoknya bagus, saya juga lupa. Itu mau cerita. Itu bukan dakwah nggak paham juga dia. Ceritanya apa? Kosong. Nggak paham. Kayaknya agama itu apa? Agama itu nasihat apa? Terus apa itu maksudnya? Allah alam. Tapi agama itu nasihat. Itu bukan dakwah, kamu belum paham berarti. Itu nggak perlu dakwah itu. Tapi kalau kita udah paham, oh agama itu maksudnya nasihat. Apa yang maksudnya nasihat? Agama itu maksudnya nasihat, maksudnya keikhlasan. Kamu kalau beragama harus ikhlas lillahi ta'ala. Kamu harus taat kepada kita, kepada Rasul, kepada pemimpin muslim dan seterusnya. Nah itulah yang namanya dakwah. Jadi catatan, dakwah itu tidak harus menjadi alim, dakwah itu tidak harus jadi ulama, dakwah itu bukan kewajiban ustaz, tapi dakwah itu adalah kewajiban kita. Makanya dalam ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah selalu menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Berarti kalian, bukan ustaz, bukan ulama, tapi kuntum khaira ummatin, kalian. Nah, berarti di sini menunjukkan kita. Bahkan di dalam menegur kemungkaran pun kewajiban itu kita. Maaf, bukan ustaz, bukan kiai. Kita semua. Dalam hadis apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, itu hadisnya man minkum. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Berarti di antara kita, bukan ustaz, bukan kiai. Jangan menyerahkan kemungkaran itu harus ustaz yang merubah, tapi kita semua. Dakwah itu kewajiban kita semua. Dakwah itu mencegah kemungkaran kewajiban kita semua. Jadi alhamdulillah sangat-sangat dianjurkan, bahkan itu salah satu kewajiban, menyampaikan apa yang kita punya kepada orang-orang di sekitar kita. Wallahu a'lam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warjim Ustaz izin bertanya terkait keikhlasan ini. Mungkin di zaman sekarang dengan berkembangnya media sosial, mungkin banyak sekali orang-orang mengupload tentang mungkin ibadahnya gitu kan. Nah, tapi kita nggak tahu apakah dia untuk syiar atau riya. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh amal itu mungkin awal kita riya mungkin seperti sedekah, awalnya riya. Mungkin dengan sering dia bersedekah akhirnya timbul rasa ikhlas itu. Habib, apakah boleh seperti itu atau memang harus dari awal harus ikhlas gitu? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak semudah itu kita bilang langsung ikhlas, itu nggak semudah itu. Apa kata Sufyan ibn Uyainah? Ma'alajtu niyati illa ba'da arba'ina sanah. Ma'alajtu niyati, tidak bisa aku mengobati niatku ini
sampai murni ikhlas lillahi ta'ala setelah 40 tahun beribadah baru saya rasakan itu. Katanya aku tidak mengobati hatiku, niatku kecuali setelah ibadah 40 tahun. Berarti di sini ini Sufyan ibn Uyainah guru-gurunya Imam Bukhari, dia bilang saya tidak bisa mengobati niatku dengan benar sampai setelah 40 tahun aku ibadah baru terjadi. Jadi memang biasa, nggak apa-apa kita pertama itu mungkin ada orang kayak nggak apa-apa udah, yang penting sholat dulu deh, ibadah dulu, nanti lama-lama pendidikan begitu. Seperti anak kita itu pertama tuh disuruh, makanya kan dalam hadis muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'a sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat sementara mereka umur 7 tahun. Wadribuhum, kalau nggak mau pukul mereka kalau sampai umur 10 tahun. Jadi kalau umur 10 tahun nggak mau sholat disuruh pukul. Ya maksudnya pukulnya bukan ini ya, pukul apa? Pukul ancang-ancang play kuda-kuda nggak sholat. Wah pakai kuda-kuda umur. Wah Islam ternyata melanggar HAM. Mana mengganggu? Iya mukulnya begitu. Siapa yang nyuruh mukul pakai kuda-kuda tuh anak disuruh nyusuh karena tendang nggak sholat? Nggak ada. Mukul kayak Umar. Katanya pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Pukulan tidak menimbulkan bekas. Paling kita nggak sholat di kamu, dikit nggak menimbulkan bekas. Artinya menunjukkan bahwa orang tua itu marah kepada anak. Bahkan ada ulama menjelaskan kalau anak itu nggak sholat, pukul, puas misalkan, giginya copot, itu anak bukan mikirin sholat, tapi mikirin gigi. Dia nggak mikirin sholat, dia mikirin giginya yang sakit, copot, dipukul sama bapaknya. Tapi kalau bapaknya, ibunya mukul, kenapa sih kamu nggak sholat? Digituin aja. Ini nggak dipikirin sama dia, yang dipikirin marah bapaknya. Allah bapak saya marah. Dipikir, ini nggak terasa orang begitu doang. Tapi kalau ditonjok yang dipikirin ini, pecah pemikiran anak itu bukan konsen kepada marahnya orang tua, tapi mikir sakit badannya. Tapi kalau dipukul yang tidak menimbulkan bekas, itu anak memikirkan, ya Allah bapak saya marah, ibu saya marah. Yang dipikirin marahnya, itu yang diinginkan Islam, bukan bikin nyakitin anak. Makanya kita lihat ada pelanggaran-pelanggaran Islam terhadap HAM, terhadap anak ya, terjadi itu tuh dibawain hadis itu karena yang tekstual dia nggak paham. Maklum yang bikin juga yang ngomong nggak ngerti, pakai hadisnya dipahami nggak paham ya, jadinya begitu. Padahal pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Yang jadi pembelajaran kita, di situ disuruh anak itu ikhlas, nggak mikirin ikhlas, sudah yang penting pertama dia akan sholat karena disuruh bapaknya. Setelah sampai 10 tahun dia nggak sholat, takut dipukul, takut diomelin, nggak apa-apa, nggak ikhlas dia itu, nggak apa-apa nggak ikhlas. Tapi lama-lama akan terasa. Akhirnya setelah balik kan dari umur 7 disuruh tidak boleh dipukul sampai umur 10 tahun, berarti kan 3 tahun. Disuruh. Kalau bahasa orang sekarang sedablek-dableknya anak, kalau setiap hari disuruh 5 kali, subuh bangunin, sholat, maghrib disuruh. Tapi kadang-kadang ya mungkin sholat, bangun sholat, bapaknya masuk ke kamar, dia tidur lagi. Itu udah biasa. Kadang-kadang dia sholat, dudukin di pas sejadah, udah sholat, udah pak, bapak masuk, bublak tidur belum sholat. Nggak apa-apa, yang penting diingetin terus. Umur 7 tahun, jangan dihukum. Kalau tiba-tiba di ngumpet, ternyata nggak sholat, di ngumpet, biarin aja, yang penting disuruh. Siap sholat, suruh sholat ya, sholat, ingin. Tiba-tiba kadang-kadang bis malam main, ada temennya di rumah silaturahim keluarga kumpul malam main, akhirnya tidurin malam, subuh ATK dibangunin, nggak usah ya. Gak apa-apa, sekali-sekali jangan langsung wajib umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu kata Rasul, suruh sampai umur 10 tahun. Nah 10 tahun nggak sholat baru ada hukuman. Jadi umur 7 sampai 10 itu nggak ada hukuman. Bahasa kita sedablek-dableknya anak, kalau setiap hari 5 kali disuruh, kan setahun kan 365 hari, satu hari 5 kali disuruh, 365 dikali 5 kan 5 kali nyuruh. Satu kan subuh nyuruh, duhur nyuruh, selama setahun. Dan orang tua di situ disuruh, nggak boleh bosen, nggak boleh capek, nyuruh. Ya orang tua nyuruh, ya bayangin 365 kali 5 kali 3 kan 3 tahun. Berapa puluh kali sedablek-dableknya orang disuruh, nggak nyambung juga kebangetan itu anak. Makanya kata Nabi, sampai umur 10 kalau kau sabar tiap hari nyuruh,
Umur 10 nggak sholat, pukul lah. Maksudnya bukan disuruh pukul. Nabi bilang engkau tidak akan bisa memukul anakmu karena dia pasti sudah sholat. 3 tahun disuruh, pasti dia berubah. Ada yang bilang fadribuhum, pukullah mereka. Bukan Nabi nyuruh mukul, maksudnya seakan-akan Nabi bertaruh. Saya berani bertaruh. Kalau memang nggak sholat juga pukul. Tapi nggak mungkin kamu bisa pukul anakmu. Kenapa? Karena sudah pasti sholat. Karena sudah 3 tahun disuruh tiap hari sholat, sudah pasti apa? Terbiasa. Nah, seandainya belum sholat juga, baru dikenain hukuman. Dan hukuman itu nggak menunjukkan dia nggak ikhlas, nggak apa-apa. Sampai umur 16 tahun, 15 tahun baru balik. Ya Allah, umur 10 sampai, taruhlah baliknya sekarang, kalau dulu 17 tahun, sekarang udah 15 tahun kali ya. Karena kata para ulama itu masa balik itu berpengaruh di tontonan, di lingkungan itu berubah. Kalau zaman dulu 17 tahun habis TV-nya kan nggak ada. Sekali ada hitam putih. Di kecamatan rame-rame lagi kan. Filmnya paling apa? Tapi sekarang udah apa? Berkembang dengan tontonan yang luar biasa, itu usia balik itu bisa lebih cepat. Bisa bukan 17 kan. Makanya kalau dulu film 17 tahun, sekarang udah mulai mundur tuh. Turun bukan 17 tahun itu. Kan 17 tahun itu udah luar biasa. Ini bisa lebih cepat. Nah, masa-masa ini kan sebenarnya kata para ulama itu masa paksaan, masa nggak ikhlas, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah balik, kalau sudah dari umur 7, 10 sampai balik, udah pasti ikhlas. Jadi kalau kita nyuruh anak kita menjelang balik, nah ingat ya, sekarang udah 16 nih, besok berarti kamu sudah 17 tahun, berarti sudah balik, harus sholat. Belum nyuruh dari awal, nggak mungkin ikhlas. Nih ikhlasnya lama nih, karena baru nyuruh. Makanya Rasulullah nyuruh dari umur 7, 10, saat balik ikhlas sudah ya. Udah dia nggak, maaf, sudah nggak mikirin bapaknya lagi. Dia sholat bukan karena disuruh bapaknya, dia sholat bukan karena takut diomeli, karena sudah terbiasa. Itulah masuk balik, sudah ikhlas. Makanya di sini, apakah boleh nyuruh orang ibadah sementara di belum ikhlas? Nggak apa-apa. Suruh ibadah, suruh ibadah. Masalah ikhlas nggak harus nanti lama-lama dia akan apa? Dia ikhlas. Nah makanya luar biasa. Tapi kalau pas disuruh langsung ikhlas itu luar biasa, tapi jarang gitu ya. Jarang itu. Pertama biasanya kayak ikhlas. Tapi nanti lama-lama itu akan menjadi terbiasa dan akhirnya nyaman, menjadi enak. Disitulah mulai keikhlasan dirasakan. Misalkan kita hadir di pengajian, bikin awal pengajian, berat. Jangan di datang langsung ikhlas, nggak dulu. Itu agak lama prosesnya. Biasa. Kalau bahasa kita, saya sebenarnya sih mau taklim nih nggak ikhlas nih, karena nggak enak aja. Tapi nggak apa-apa, paksain aja. Paksain. Ntar lama-lama nanti sudah mulai itu terbiasa. Bahkan kalau nggak hadir ada rasa, kayaknya ada kurang. Nah itu mulai ikhlas itu. Ikhlas itu ketika kita tidak melakukan ada rasa kurang. Sudah mulai itu. Ini merupakan keikhlasan. Jadi memang belajar ikhlas itu tidak mudah. Tapi jangan berhenti karena tidak ikhlas. Bekerja terus, berbuat terus, akan tumbuh keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya dari Pak Mansur dan Pak Royani. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib Abdurrahman bin Asyrigaf. Sebelumnya, jika kami selaku pengacara di sini jika ada khilaf kata atau salah sikap, kami mohon maaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma yassir umurana wa qdi hajatina warda a'malana wa amalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara kajian sore ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Kita